Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya anak-anak. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah sehat semua ya. Ibu absen terlebih dahulu ya anak-anak. Yang pertama Mas Adnan hadir, Mbak Aina hadir, Mas Dio hadir, Mbak Eni ya hadir, Mbak Evi ada, Mbak Gempi mana Mbak Gempi? Oh ya hadir. Tanya Mbak Juan hadir, Mas Resi hadir. Nihil ya anak-anak. Oke baik, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran untuk hari ini ya anak-anak. Yang pertama, mengamati, memahami, membaca teks tentang tata letak lingkungan geografi di rumah. Yang kedua, menyebutkan, membandingkan, mengurutkan pecahan uang logam. Yang ketiga, memahami panjang pendek, kuat lemah bunyi, dan menyuarakan panjang pendek, kuat lemah suatu bunyi. Oke, itu ya anak-anak. Selanjutnya Ibu akan bercerita anak-anak. Ibu akan bercerita tentang Siti. Ibu bacakan dulu ceritanya ya. Siti siswa kelas 2. Siti tinggal di kampung. Rumah Siti terletak di antara rumah Adi dan rumah Ayu. Siti siswa rajin dan pandai. Siti selalu mengerjakan tugas yang diberikan guru. Di rumah, Siti anak yang berbakti. Siti selalu membantu ayah dan ibu. Siti juga seorang anak yang rajin beribadah. Teman-teman Siti banyak yang beragama lain. Mereka menjalankan ibadah masing-masing. Di lingkungan rumah, Siti memiliki banyak teman. Mereka sering bermain bersama. Nah, di halaman dibuka buku tematiknya halaman 4 anak-anak. Nah, sebelum kita lanjut, Ibu ingin meminta anak-anak untuk mendiskusikan tentang gambar ini, nanti diamati, terus nanti ditulis ya apa yang telah diamati anak-anak. Sebelumnya Ibu akan membagi di kelompok dulu 4 ya anak-anak. Di sini untuk kelompok Mas Dio, di sini kelompok Mbak Evi. Untuk Mbak Evi ya. Oke, ini didiskusikan dulu ya. Ibu kasih waktu. Sudah? Sudah, bagus. Perwakilan kelompok silahkan untuk mempresentasikan. Dari kelompok sini siapa? Mas Resi. Oke, silahkan Mas Resi. Bagus hasilnya. Oke, selanjutnya di sini dari kelompok Mbak Evi siapa yang ingin maju? Ya, silahkan. Oke, bagus hasilnya. Semuanya sudah bagus dalam berdiskusi, dalam menganalisis ya. Nah, tadi setelah mengamati gambar, nah di sini Ibu mempunyai gambar yang lebih kecilnya ya anak-anak. Di sini hanya 3 rumah dan 1 musola. Yang diamati anak tadi banyak kan? Nah, ini lebih sedikitnya. Dimana di sini ada rumah Siti, rumah Adi, rumah Ayu, musola. Di sini ada jalan ya, sama seperti yang diamati adik-adik tadi, anak-anak tadi. Oke. Selanjutnya Ibu ingin bertanya, di mana letak rumah Siti? Iya, Mbak Evi, di mana? Di antara rumah Adi dan rumah Ayu.
Nah, selanjutnya Ibu akan bertanya, mengapa Siti harus mengetahui tata letak rumahnya? Gimana? Harus tidak tersesat? Iya, betul, tapi lebih jelasnya Ibu akan memberitahu anak-anak bahwa dengan mengetahui tata letak rumah akan mempermudahkan Siti menunjukkan di mana sih rumahnya. Selanjutnya di sini ada teks ya anak-anak. Ibu akan membacakan terlebih dahulu. Nanti Ibu akan meminta salah satu anak untuk membacakan, untuk mengulangi lagi. Oke? Di sini bacaannya, Siti tinggal di Jalan Ki Hajar Dewantoro nomor 25. Di sebelah kanan rumah Siti ada rumah Ade. Di sebelah kiri rumah Siti ada rumah Ayu. Di depan rumah Siti ada musola. Rumah Siti terletak tidak jauh dari sekolah. Siti berangkat ke sekolah diantar ayah. Kadang Siti pergi ke sekolah naik angkutan umum. Ongkos angkutan dari rumah ke sekolah yaitu Rp1.000. Nah, Ibu ingin mendengar. Yuk Mas Resi, bacakan lagi. Ya, sudah selesai ya anak-anak. Oke, selanjutnya untuk pertanyaan yang pertama, siapa yang tinggal di sebelah kanan rumah Siti? Ada yang bisa menjawab? Siapa? Mas Dio. Mas Dio, di mana rumah? Siapa yang tinggal di sebelah kanan rumah Siti? Rumah? Iya benar, rumah Adi. Untuk selanjutnya, siapakah yang tinggal di sebelah kiri rumah Siti? Ayo Mbak Evi, menjawab. Rumah Ayu. Iya benar. Di mana? Iya, untuk pertanyaan yang 3. Di mana rumah Siti? Di mana, Mbak Gemi? Di Jalan Ki Hajar Dewantoro nomor 25. Iya benar. Selanjutnya, berapa ongkos angkutan umum dari rumah Siti ke sekolah? Ya, boleh. Mas Adnan, berapa? Rp1.000. Oke, bagus. Memberi tepuk tangan untuk kalian semua. Bagus. Bu mau bertanya. Tadi Siti kalau ke sekolah naik apa? Iya benar, naik angkutan umum. Nah, berapa ongkos yang harus dibayarkan Siti ketika Siti mau berangkat ke sekolah? Rp1.000. Nah, uang Rp1.000 merupakan uang logam. Uang logam. Nah, di sini Ibu mempunyai uang seribuan ya. Uang logam, yang logam. Nah, ini termasuk uang pecah, uang pecahan. Di sini ada 500, 200, dan 100. Di sini Ibu akan memberitahukan cara untuk menulis dan juga membaca. Yang pertama tadi uang 100 ya. Uang 100. Ini uang logam. Jika ditulis akan seperti ini. Seperti ini anak-anak. Jika dibaca menjadi uang 100 rupiah.
Gimana, sudah paham? Paham, bagus. Paham ya. Sekarang Ibu minta untuk membuka buku tematik halaman 6. Nah, di sini kita akan berlatih membandingkan uang. Jika di contoh tersebut yang dibandingkan antara uang 200 dengan uang 500. Gimana? Uang 200 lebih kecil daripada uang 500. Jika dibalik akan menjadi uang 500 lebih besar dari uang 200. Begitu ya anak-anak. Setelah kita berlatih membandingkan, kita akan mengurutkan. Nah, di sini ada contoh yang pertama. Ibu akan menyontohkan soal yang pertama. Caranya kita lihat pertanyaan yang dulu. Urutkan pecahan uang berikut mulai dari yang nilainya terbesar. Di sini ada 500, 200, 100. Yang terbesar mana dulu? Uang berapa? 500. Kita kasih nomor 1. Terus berapa lagi yang lebih besar? 200. Lihat sini, 2. Terus yang terakhir 100. Iya, pintar. Kita tahu ya. Selanjutnya kita bersama-sama saja mengurutkannya. Di sini ada 200, 100, dan 1000. Yang terbesar mana? Yang besar, uang yang besar, nilainya besar. Yang mana? 1000. Ya, bagus. 1000. 1000 ya. 1000 berarti urutan yang pertama. Yang kedua berapa? 200. Iya, bagus. 200. Jadi 200 itu urutan yang kedua, dan terakhir 100 urutan yang ketiga. Pada awal pembelajaran tadi, anak-anak melihat bahwa di depan rumah Siti terdapat musola, dan di musola itu ada kentongan. Iya. Nah, ketika kentongan itu dipukul, maka akan mengeluarkan bunyi. Bagus. Iya, akan mengeluarkan bunyi. Bunyi yang teratur itu disebut irama. Terus jika banyaknya ketukan itu disebut birama. Nah, kali ini kita akan membuat birama, baca dengan birama. Dan kita akan mempraktekkan ini anak-anak. Ada birama antara tepuk tangan dan hentak kaki. Di situ sudah dikasih keterangan, yang T itu tepuk tangan, yang K itu hentak kaki. Oke, kita praktekkan ya. Berarti 1 kali tepuk tangan, 2 kali hentak kaki. Ayo bersama-sama. Duk 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 duk. Nah, yang kedua 1 hentak kaki, 2 tepuk tangan. Duk. Begitu ya anak-anak. Itu namanya birama. Oke, sudah paham ya? Nah, untuk pembelajaran 1 hari ini kita sudah selesai ya anak-anak. Semua sudah paham? Ada yang ditanyakan? Ya, tidak. Oke. Bagaimana pembelajaran hari ini? Menyenangkan? Ya. Di bagian mana yang paling menyenangkan? Mengamati gambar. Ya, sebelah sini. Bagian apa? Mengenal uang pecahan. Oke. Untuk kesimpulan pembelajaran hari ini, kita sudah belajar tentang tata letak rumah, di mana di sana ada arah kanan,
kiri, depan, belakang. Yang selanjutnya yaitu uang pecahan. Yang termasuk uang pecahan yaitu uang seribuan, 500, 200, dan 100. Untuk birama yaitu banyaknya ketukan dalam setiap ruas, dan irama bunyi yang teratur berulang. Begitu anak-anak. Oke, untuk di rumah belajar dengan orang tua, Ibu minta anak-anak nanti mengenal letak rumah masing-masing ya. Nah, dan juga berlatih lagi tentang uang pecahan. Nanti belajar ya, diulang lagi cara mengurutkan, cara menulis, cara membaca uang pecahan. Iya betul. Oke. Jadi untuk pembelajaran hari ini Ibu cukupkan. Sebelum kita pulang, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.